Aku lelah, tapi tak tahu sebabnya. Tubuhku sakit, namun tak ada lukanya. Nafasku sesak, tapi tak tahu salahnya. Semua terasa berat, entah karena apa. Mungkin ini bukan hanya di raga, tapi di dalam kepala yang terus berteriak tanpa suara. Mak, Halo kak, nya kakak budak kak kan? Bila kak buka lau, pupoh kayo. Kak budak dah baju, nyan kak depu. Si Dina, anda kak Mursyida dah, kak luluh di, kumlot lagi. Kak budak luluh ke? Baik gaduh berhutang, baik gaduh lale, belajar kak. Nak kak budak baju bah? Ada kak ha, budak baju. halo AI. Halo, aku mau nanya. Jadi aku tuh bentar belajar sekarang tuh sakit kepala, pusing, mual. Aku nih sebenarnya kenapa sih? Wah, aku ngerti banget rasanya kalau lagi merasa pusing dan mual. Apalagi pas lagi belajar atau persiapan. Bisa jadi itu karena stres, kecapean, atau mungkin ada faktor lain juga. Kita bisa coba cari tahu penyebabnya lebih dalam kalau kamu mau. Apa aku kena penyakit yang serius ya? Tenang aja, nggak usah khawatir. Banyak hal yang bisa menyebabkan gejala seperti itu dan belum tentu berarti ada yang serius. Tapi kalau kamu merasa khawatir, nggak ada salahnya untuk konsultasi sama profesional kesehatan. Kita juga bisa coba cari cara buat mengurangi stres dan bikin kamu lebih nyaman. Baik, dengan Ibu Siva Safira. Saya sendiri dok. Baik, dari hasil pemeriksaan klinis Anda, tekanan darah, jantung, dan lain-lain itu semuanya normal, nggak ada yang bermasalah ataupun ada penyakit tertentu. Apa? Normal dok? Gak mungkin. Saya tuh tiap malam pusing, sakit kepala, mual, muntah. Gak mungkin dong saya gak kenapa-kenapa. Menurut hasil pemeriksaan, semuanya normal, tidak ada penyakit apapun. Tapi kalau saya dengar dari keluhan Anda, mungkin itu bukan gejala medis, bukan penyakit medis, tapi itu penyakit psikologis. Gak mungkin sih dok, tapi kayaknya ini mistis deh dok. Saya pernah ngerasa gitu juga. Mungkin saya dikenain orang bisa jadi ya. Saya tahu Anda benar-benar merasakan sakit, benar-benar Anda tidak pura-pura, tapi seperti hasil medis Anda baik-baik saja. Mungkin Anda psikologis seperti stres atau cemas. Jadi dokter harus bilang dulu sekarang saya harus gimana? Anda bisa ke psikolog atau psikiater. Kalau dilihat dari data sini, Anda masih mahasiswa. Setahu saya di kampus-kampus itu ada psikolog atau konseling.
psikolog kampus bisa minta sesi konseling atau sesi psikolog biar ada tahu. Baik dong, saya merasa memang saya harus butuh itu sih. Makasih banyak dok. Wah, aku boleh nggak cerita sama kamu? Boleh juga. Jadi kan aku nih kemarin tuh pergi ke dokter karena aku tuh kayak ngerasa pusing, mual, aku sering muntah kan. Iya sih, memang kita lagi masa-masa ujian kan, otomatis kan kita pasti kepikiran kan. Tapi kayak aku ngerasa nggak mungkin kali, karena itu udah hampir setiap hari loh aku rasain kayak gitu. Menurut aku kayak mana? Aku harus gimana? Kau pernah ngalamin kayak aku nggak? Aku pernah sih, cuman aku ada rekom menurut aku Shiva tuh ke P2T aja. Nah, banyak juga kok kawan-kawan kita yang udah ke P2T. Jadi di sana tuh ada psikolog-psikolog yang bagus dari Lima, ada Bulan, Budilan. Nanti Shiva boleh ke sana. Ada aku di Instagramnya nggak? Ada Shiva. Ini mau tengok. Nanti Shiva bisa daftar di sini aja. Nanti di sini kan ada linknya, Shiva daftar. Nanti orang adminnya bakalan hubungi Shiva. Oke, aku memang harus ke situ. Makasih ya Wak sarannya. Halo Shiva, senang kamu sudah datang ke sini. Di sini kamu tidak perlu takut ya, kita bisa ngobrol santai aja. Iya baik Bu, tapi sebenarnya saya masih agak canggung Ibu karena Shiva baru pertama sekali datang ke psikolog. Nggak apa-apa kok Shiva, itu wajar, banyak kok orang ngerasa seperti itu. Tapi langkah kamu untuk datang ke sini itu adalah pilihan yang tepat Shiva. Jadi Shiva, apa yang kamu alami dan apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Jadi gini Ibu, Shiva itu setiap bangun tidur mau presentasi itu di hari itu Shiva langsung sakit kepala, pening, mual, pengen muntah. Jadi Shiva udah berkali-kali untuk bolak-balik ke dokter juga, tapi dokter nggak mendiagnosis penyakit apa-apa sama Shiva itu. Jadi Shiva kan bingung sekarang, jadi makanya Shiva ini rujuk ke tempat Ibu. Jadi Shiva, dari yang kamu ceritakan, sepertinya kamu mengalami gangguan somatoform. Ini adalah kondisi di mana ketika stres, tekanan, dan berbagai kecemasan psikis yang kamu alami dimunculkan dari gejala-gejala fisik. Nah, hal ini nyata kamu rasakan, tapi sebenarnya ini sumbernya bukan dari tubuh ataupun dari psikis, dari sisi kamu, tetapi ini adalah suatu bentuk jeritan psikis yang selama ini terlalu terpendam dalam diri kamu sehingga diwujudkan dalam bentuk gejala fisik. Nah, jadi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, jadi faktor biologis, psikis, sosial, trauma, dan pengalaman hidup. Dan sekarang Shiva, kamu berada di faktor yang kedua, faktor psikologis, yang mana ini disebabkan oleh kecemasan kamu, tekanan dari dunia perkuliahan, tekanan belajar, tekanan dari orang tua, dan juga dari diri kamu sendiri, sehingga ini dimunculkan dalam bentuk jeritan. Sebenarnya ini adalah bentuk jeritan psikologis kamu, tapi dimunculkan dalam bentuk gejala fisik yang sekarang kamu hadapi. Oh, jadi saya bukan lemah ya Ibu. Tentu bukan Shiva, ini adalah suatu bentuk bahwa tubuh kamu peka terhadap diri kamu sendiri, dia peka terhadap apa yang kamu rasakan, dan sekarang yang kamu butuhkan adalah jeda, istirahat, dan tenang. Dan istirahat di sini bukan hanya bentuk istirahat fisik, tetapi kamu butuh istirahat batin. Dan sekarang saatnya kamu belajar mengenal diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri. Sekarang kamu bisa mencoba untuk memeluk diri kamu sendiri, menyayangi diri kamu sendiri. Kamu hebat, kamu kuat. Terima kasih sudah bertahan Shiva, kamu keren dan kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih Ibu, saya akan mencoba untuk setelah ini memperbaiki pola pikir saya mungkin. Terima kasih Bu. Ya Shiva. Dulu kupikir semua ini hanya diraga, nyeri, sesak, dan letih tanpa makna. Setiap detak terasa luka, setiap nafas seperti beban yang tak juga reda. Tapi perlahan aku mulai menyadarinya, bahwa sumbernya bukan di dada, melainkan di pikiran yang lama terluka. Ia berbisik lirih, minta dijaga,
minta dirangkul, bukan diabaikan begitu saja. Kini aku belajar menerima segalanya, bahwa pulih tak harus sempurna. Cukup percaya bahwa aku layak untuk bahagia.